Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Yang mulia Lo Feng, kemana kita harus pergi? Banyak sekali tumpukan sampah di sana, tanya pemandu berjubah putih itu. Lo Feng menunjuk ke arah tumpukan sampah di kejauhan. Kedua pemandu itu patuh dan menggunakan energi dunia mereka untuk membungkus Lo Feng. Ketiganya menjadi seberkas cahaya dan bergerak menuju gunung agung itu. Yang mulia dapat memasuki gunung untuk mencari harta karun. Kami berdua akan menunggu di sini. Lo Feng mengerutkan kening karena dia merasa panggilan itu tidak terlalu kuat saat dia terbang menuju gunung. Gunung itu seperti planet besar dengan diameter ratusan ribu kilometer. Setelah terbang mengitarinya, dia terbang di belakang gunung. Masih jauh, benda yang memanggilku itu tidak ada di gunung ini, tapi di tempat yang jauh. Ayo teruskan ke arah itu. Aku akan menentukan gunung mana yang akan dicari berdasarkan firasatku. Mereka melepaskan energi dunia mereka lagi dan membungkus Lo Feng. Ketiganya menjadi seberkas cahaya dan terbang. Gunung demi gunung, mereka terbang selama 16 hari berturut-turut. Kedua pemandu bergumam dalam hati bahwa si jenius ini sulit dihadapi, menghabiskan banyak waktu hanya untuk memilih satu gunung. Namun mereka tidak berani menentangnya, karena itu adalah perintah Kaisar Longju. Mereka harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Aku ingin mencari harta karun di sini, kata Lo Feng. Kedua pemandu itu saling berpandangan dan menghela napas lega. Lo Feng ini akhirnya memutuskan untuk mencari sebuah gunung. Lo Feng tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan langsung terbang ke gunung itu. Melihat Lo Feng dengan cepat menuju ke arah gunung yang berubah menjadi titik hitam kecil dan memasukinya, kedua pemandu itu bersantai. Mereka meregangkan otot-otot mereka. Lo Feng menggali terowongan di tengah tumpukan sampah yang diameternya mencapai ratusan ribu kilometer dengan berbagai macam sisa-sisa busuk bercampur di dalamnya. Lo Feng bagikan seekor tikus tanah yang menggali terowongan di dalamnya. Semakin dekat dia, semakin dia merasakan panggilan kuat itu. Seluruh tubuhnya bergetar. Setelah menggali terowongan puluhan ribu kilometer lebih dalam, dia mengerutkan kening. Dia bisa merasakan banyak panggilan kacau dari mana-mana. Beberapa dari kiri, beberapa di kanan, beberapa di depan. Totalnya lebih dari 10 panggilan dengan tingkat kekuatan yang berbeda-beda. Sepertinya ada lebih dari satu benda. Lo Feng berhenti sejenak, memilih benda terkuat untuk ditujunya, sekaligus menggunakan energi rohnya yang tak berwujud untuk memisahkan sejumlah besar sisa-sisa di hadapannya. Di depannya melayang sebuah pecahan baju zirah. Riak-riak itu berasal dari pecahan ini. Lo Feng memeriksanya dengan seksama. Pecahan ini seukuran buku tanah biasa, seluruhnya berwarna hitam, mengambang di sana. Lo Feng dengan hati-hati mendekatinya. Saat dia mencapai jarak sekitar 5 meter darinya, pecahan itu tiba-tiba hidup kembali, bergetar hebat dan melesat maju ke arah Lo Feng secepat kilat. Dalam sekejap mencapai tangan kanannya dan menyentuh kulitnya, berusaha keras untuk menancap ke dalam tubuhnya. Lapisan hijau muncul di permukaan tangannya. Itu adalah pelindung kontak awan. Ia dengan paksa mencegah pecahan itu tertanam di dalamnya. Lo Feng menggunakan energi rohnya untuk mencoba dan mengusirnya. Tetapi dia terkejut saat menyadari hanya mengandalkan energi rohnya, dia tidak cukup kuat untuk menghentikannya. Tanaman merambat hijau ramping dan tipis itu langsung melilit pecahan itu. Daun-daunnya mencengkramnya dengan erat. Pecahan itu berjuang keras di dalam. Namun, hal itu ditundukkan dengan paksa oleh tanaman merambat kontak awan. Apa ini? Ia mencoba menggali kulitku saat aku mendekat. Lo Feng mengerutkan kening dan merenung.
dan itu memancarkan panggilan kepadaku. Tentu saja, tidak ada orang lain yang datang ke sini yang bisa merasakannya. Dan jika mereka merasakannya, mereka pasti akan menemukannya. Bahkan jika mereka tidak tahu apa itu, mereka tetap akan mengambilnya. Triliunan tahun, melihat banyaknya sisa-sisa pembusukan di sana, jelaslah bahwa sekumpulan barang-barang yang berada jauh di dalam tumpukan sampah ini telah ada di sini sejak zaman dahulu kala. Telah banyak orang mencari harta karun di Bintang Wulong sebelumnya, namun tidak seorang pun yang berhasil mengambilnya. Mengapa dia memanggilku? Mengapa yang lain tidak bisa merasakannya? Lo Feng mengerutkan kening. Aku tidak seistimewa itu dibandingkan dengan yang lain. Apakah itu energi sungai darah? Tidak, pasti ada banyak orang dari perusahaan alam semesta virtual yang telah menyerap energi itu. Apakah itu karena aku telah berlatih dengan buku petunjuk tanpa nama yang kutemukan di bumi? Atau apakah itu karena aku berasal dari bumi? Dia tidak punya cara untuk memastikan alasannya. Namun dia tidak berani membiarkannya memasuki tubuhnya. Jika itu bermanfaat maka itu bagus, namun jika itu buruk akan terlambat untuk menyesalinya. Dia membalikkan tangannya dan mengambil sebuah cincin dunia perak. Ini yang diberikan oleh Kaisar Longju kepadanya. Apapun yang diambilnya akan dihitung dan saat masa memenuhi area seluas 100.000 km, hal itu secara alami akan terekam. Lo Feng membalikkan tangannya dan sebuah batu hitam muncul. Ini adalah anggota klan Musa yang berbentuk batu. Di dalamnya terdapat inti kehidupannya. Lo Feng menatap pecahan baju besi hitam itu. Kamu kemarilah. Tanaman merambat itu segera melepaskan pecahan itu. Dan saat itu juga, pecahan itu langsung menerjang jari Lo Feng. Saat pecahan itu bersentuhan dengan kulitnya, pecahan itu berubah menjadi cairan hitam yang menembus kulitnya. Saat pecahan itu masuk, Lo Feng dapat merasakan energi dari dalam. Apakah itu spesial? Dengan sebuah pikiran, sebuah armor hitam muncul di lengannya. Armor ini sama persis dengan pecahan sebelumnya. Baju sirah hitam ini bisa berubah dari besar ke kecil. Yang terbesar yang didapatnya hanya sebesar pecahan aslinya. Baju sirah itu menutupi lengannya hampir seperti pelindung lengan. Lo Feng bisa merasakan lengannya memiliki kekuatan yang luar biasa. Satu pukulannya setara dengan kekuatan prajurit puncak penguasa sektor. Itu adalah kekuatan yang diberikan baju sirah hitam ini padanya. Meskipun kekuatan itu berasal dari baju sirah itu sendiri, tapi rasanya seperti itu adalah bagian dari dirinya. Baju sirah ini Lo Feng memegang kendali penuh. Hanya satu fragmen saja yang memiliki kekuatan seperti prajurit penguasa sektor level 9. Lo Feng terkejut. Dia tidak peduli dengan hal lain dan segera mencari yang lainnya lagi. Dia menggali terowongan melalui gunung sampah dan mencari di antara benda-benda yang ada. Ditambah yang asli yang kutemukan, totalnya ada 18 pecahan baju besi hitam, 1 pecahan perak. Lo Feng sudah menelanjangi dirinya, membiarkan 18 pecahan hitam itu masuk ke dalam tubuhnya. Ke-18 pecahan itu berubah menjadi cairan hitam dan baju besi terbesar terbentuk. Ini benar-benar memberiku begitu banyak kekuatan. Ini jelas hanya bagian yang rusak saja. Sedangkan pecahan perak itu, Lo Feng menatap pecahan perak seukuran telapak tangan di tangannya. Pecahan perak punya efek 10 kali lipat dari pecahan hitam. Levelnya jelas lebih tinggi. Namun, keduanya jelas tidak cocok satu sama lain, pikir Lo Feng. Lo Feng berdiri telanjang di kedalaman gunung, menatap pecahan-pecahan hitam yang dipaksa keluar dan pelindung lengan berwarna perak matanya berbinar. Hanya ada 2 hal istimewa yang berbeda dari manusia lain yang datang ke medan Bintang Wulong. Tanpa diragukan lagi, 1, karena dia berasal dari bumi. Yang kedua adalah papan logam misterius yang menyimpan teknik di dalamnya. Kata-katanya berasal dari ras Dewa Api. Itu adalah ras kuat yang independen dari manusia di alam semesta. Karena rasnya berbeda, tentu saja mereka memiliki sistem pelatihan, baju sirah, dan sebagainya. Dan seseorang mungkin harus berlatih buku teknik tanpa nama agar dapat menggunakannya. Semua ini hanya tebakan. Aku perlu mengujinya untuk memastikannya.
Tanaman merambat kontak awan menyebar ke seluruh tubuh Lo Feng, membentuk baju besi hijau. Dia mengeluarkan pecahan hitam dan perak dan menyimpannya di dunia internalnya. Terbang keluar dari gunung sampah, ia melayang di angkasa dan memfokuskan diri pada kemampuan penginderaannya, melihat apakah ada petunjuk lain dari pecahan-pecahan yang memanggilnya. Ada. Mata Lo Feng berbinar, melihat ke arah lain dan tersenyum. Tebakanku benar, pecahan-pecahan ini mungkin dikirim ke sini setelah perang ras kuno di masa lampau. Dan karena mesin tidak dapat mendeteksi kualitas khusus mereka, dan orang yang memindainya akan menganggapnya sebagai logam yang tidak berharga, maka mereka ditempatkan di gunung sampah. Karena ada banyak gunung sampah, mereka dapat tersebar di mana-mana. Kedua pemandu melihat Lo Feng datang. Mereka membungkuk hormat. "Ayo pergi," kata Lo Feng. Lo Feng menunjuk setelah memastikan panggilannya. Keduanya segera melepaskan energi dunia mereka dan membawa Lo Feng ke sana. Setelah berjalan sekitar 3-4 hari, mereka menyadari kegembiraan mereka hanya bertahan sebentar. Lo Feng ini sangat sulit untuk dipuaskan. Mereka terbang melewati banyak gunung sampah, namun dia bahkan tidak meliriknya. Mereka hanya bisa terus berlari maju, mengirimkan benang-benang kesadaran ke alam semesta virtual untuk bersantai di dalamnya. Setelah 21 hari terbang, Lo Feng akhirnya meminta untuk berhenti. Setelah terbang satu putaran mengelilingi gunung terapung, Lo Feng menyadari ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam. Setelah beberapa saat, Lo Feng telah menemukan 9 pecahan hitam dan 1 pecahan perak. Secara bersamaan mengumpulkan sisa-sisa logam. Ia harus berpura-pura. Jika tidak, dengan hanya mengumpulkan pecahan-pecahan ini, bagaimana mungkin dapat memenuhi cincin dunia yang seluas 100.000 kilometer? Setelah itu, ia membiarkan kedua pemandu membawanya lagi untuk mencari lebih banyak fragmen. "Kalian berdua bisa tinggal di sini." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lo Feng langsung menuju ke tumpukan sampah terapung lainnya. "Sekarang aku sudah punya 118 fragmen hitam, hampir menutupi seluruh tubuhku terakhir kali. Dengan 7 fragmen baru ini, seharusnya sudah lengkap." Dengan sebuah pemikiran, tanaman merambat kontak awan itu dengan cepat memasuki tubuhnya. 118 pecahan itu melesat ke arah Lo Feng, dan saat menyentuhnya, pecahan-pecahan itu dengan cepat berubah menjadi cairan hitam yang memasuki kulitnya, mulai berkumpul di dalam tubuhnya. Cairan hitam misterius itu tampaknya menyatu dengan kulit dan ototnya. Ketika mereka telah terkondensasi hingga taraf tertentu, terjadilah perubahan yang sangat besar. Mereka memaksa keluar cairan hitam yang berlebih dari tubuh Lo Feng. Semuanya murni dari kehendak pecahan hitam. 2 pecahan hitam secara perlahan melayang keluar dari dada Lo Feng lalu jatuh. Cairan hitam di dalam tubuh Lo Feng telah mencapai tingkat jenuh. Mereka tidak dapat lagi menyerapnya. "Aku tahu tidak mungkin aku bisa terus menambahnya. Pasti ada batasnya. Sekarang sudah jenuh." Lo Feng merasakan perubahan terjadi di dalam. Cairan hitam bergemuruh saat mencapai batasnya. Sangat jelas Lo Feng bisa mendengarnya di telinganya. Lo Feng menatap dadanya yang telanjang. Ada ukiran hitam di atasnya. Sebuah kata yang sangat rumit, namun dia mengenalinya sebagai kata ras dewa api. Sebuah kata sederhana, yaitu prajurit. Lo Feng menatap jejak prajurit di dadanya. Setelah itu kata itu menghilang. Meskipun tidak terlihat, Lo Feng masih bisa merasakannya tersembunyi di dadanya. Baju besi misterius ini, kalau begitu aku akan menyebutnya baju besi prajurit, pikir Lo Feng. Dengan pikirannya, ia memicu jejak itu dan seketika benang-benang hitam menutupi seluruh tubuhnya. Bersamaan dengan itu, baju sirah hitam yang mengerikan muncul di tubuhnya. Dengan helm dan sepatu bot dan sebagainya, energi yang luar biasa mengalir melalui tubuhnya. Baju sirah itu terasa seperti kulitnya. Dengan akal sehatnya, ia menduga bahwa mungkin ada sekitar 80-90 kekuatan puncak penguasa sektor yang terkumpul. Baju sirah ini setelah membentuk cetakan barulah menjadi baju sirah yang sempurna. Baju sirah ini dapat membesar dan mengecil, ukurannya dapat dilenturkan tanpa batas. Namun, semua itu harus dipicu oleh tubuh karena baju sirah ini memiliki persyaratan yang sangat besar pada tubuh. Saat ini, aku hanya penguasa domain level 9. Tubuhku terlalu lemah.
Aku tidak dapat sepenuhnya menahan kekuatan baju sirah prajurit misterius ini. Hanya tubuh bumi miliknya saja dapat memicu kekuatan 80-90 prajurit puncak penguasa sektor. Namun ini hanyalah sebagian dari armor. Yang terpenting adalah tubuh Lo Fong terlalu lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan sepenuhnya. Dan sebesar apapun Lo Fong tumbuh, baju sirahnya akan mengikutinya. Tubuhku lemah, namun tubuh binatang bertanduk emas itu sangat kuat. Dan ia juga dilatih dengan buku petunjuk tanpa nama. Lo Fong merasa senang dan segera mengeluarkan baju sirahnya. Sebuah bola bundar hitam langsung terbang keluar dan di atasnya ada jejak prajurit yang samar. Dengan satu pikiran, bola prajurit lenyap ke dalam dunia internalnya. Di dunia internal, binatang bertanduk emas bagikan barisan gunung tengah tergeletak di rerumputan ketika bola prajurit muncul. Binatang itu menjulurkan cakar kanannya ke arah bola itu. Dalam sekejap, semua sisiknya termasuk tanduk dan cakarnya tertutupi oleh lapisan tipis baju besi hitam, membuatnya terlihat sepenuhnya hitam. Bahkan ukiran emasnya pun tertutup seluruhnya. Binatang bertanduk emas itu merasakan aliran tenaga yang amat besar mengalir dalam dirinya. Ia melolong kegirangan. Ia hampir tidak merasakan tekanan pada tubuhnya. Ia semakin gembira dengan perasaan ini. Mungkin ini adalah batas kekuatan yang dapat dihasilkan oleh baju sirah itu. Pada saat ini, amplitudo kekuatan binatang itu berada pada level yang mengejutkan. Ia telah mencapai level 1000 prajurit puncak penguasa sektor. Inilah kekuatan baju sirah itu yang sebenarnya. Persis seperti yang kuharapkan. Lo Fong yang berpakaian hitam berdiri di bawah binatang bertanduk emas dan mendongak. Binatang itu telah mendorong baju sirah itu hingga batasnya. Namun, ini sudah cukup surgawi. 1000 penguasa sektor, kekuatan murninya saja seharusnya setara dengan Undying tingkat jenderal yang kuat. Sebelumnya, dia mengandalkan binatang bertanduk emas untuk melawan makhluk Undying api. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan makhluk Undying. Kekuatan makhluk Undying biasa dengan energinya yang abadi, kira-kira 100 kali lipat dari puncak penguasa sektor. Dia memperkirakan bahwa seorang Undying jenderal yang dekat dengan tingkat pejabat sekitar 1000 kali lipat dari puncak penguasa sektor. Lo Fong yang berpakaian hitam berdiri di atas rumput dan meraung sambil mengusap dagunya. Tingkat pejabat yang mendekati level kaisar, kekuatan tubuhnya saja seharusnya sekitar 10.000 kali lipat dari level puncak penguasa sektor. Dan kaisar puncak jika dihitung, tubuhnya sendiri seharusnya bisa mencapai level puncak penguasa sektor 100.000 kali lipat. Jika perhitunganku benar, level kaisar awal tubuh mereka saja seharusnya hanya sekitar 10.000 hingga 20.000 kali lipat dari puncak penguasa sektor. Lo Fong berpikir, dan aku memiliki pasukan penguasa sektor 1.000.000. Satu serangan gabungan, energi yang dihasilkan bahkan level kaisar awal harus menghindari serangan itu. Lo Fong sangat gembira setelah memperoleh baju sirah prajurit misterius. Setelah meninggalkan gunung sampah itu, dia terus mencari yang lain. Sebuah kapal terbang di alam semesta yang gelap. Di dalam ruang kendali, 2 pemandu berjubah putih berdiri di sana. Sesekali melirik ke arah Lo Fong. Mereka merasakan ketidakberdayaan. Kita berhenti di sini saja. Kita pergi ke tempat pemberhentian terdekat, kata Lo Fong penuh semangat juang. Yang mulia, kami tidak bisa berhenti, kata pemandu berkulit hitam itu. Lo Fong menoleh untuk melihat mereka dengan rasa ingin tahu. Apa yang terjadi? Lo Fong mengerutkan kening dan bertanya. Yang mulia, kami berdua sudah menemanimu berkeliling gunung sampah selama setahun. Setiap periode perburuan harta karun paling lama 1 tahun. Lo Fong tertegun. Ternyata waktunya sudah habis. Kami sudah menerima perintah dari sistem Medan Bintang Wulong yang memerintahkan kami untuk membawamu pergi. Jadi batas waktunya sudah habis. Lo Fong mengangguk. Kalau begitu ayo kembali. Ketika aku berbicara dengan Kaisar Longju sebelumnya, dia menyebutkan bahwa selain mendapatkan cincin dunia, seseorang bisa datang sendiri untuk berburu harta karun. Sepertinya 1 elemen campuran bisa membeli cincin dunia kecil, 10 elemen campuran untuk cincin sedang, dan 100 elemen campuran untuk cincin besar.
Selain itu, seseorang juga bisa membeli waktu berburu harta karun tambahan 1 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun. Benar, ada misi semacam itu, karena gunung sampah itu sendiri hampir tidak menghasilkan keuntungan dan biaya perawatannya cukup tinggi. Maka mereka membuat sistem semacam itu bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan. Itu menguntungkan semua pihak. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Saat kita kembali, aku akan membeli cincin dunia dan waktu berburu harta karun. Kalian berdua melakukan pekerjaan yang sangat baik. Saat aku melanjutkan perburuanku, apakah kalian berdua akan terus membantuku memimpin jalan? Keduanya menggigil dalam hati. Lo Feng tertawa terbahak-bahak. Hanya bercanda, mempertahankan kecepatan 100.000 km per detik dan terbang selama setahun penuh. Siapapun pasti akan lelah. Aku akan mencari pemandu lain. Baru pada saat itulah mereka berdua menghela napas lega. Yang mulia Lo Feng, keduanya membungkuk merasa menyesal. Manusia bukan mesin. Kamu tidak perlu mengatakan apapun. Lo Feng tertawa. Lo Feng membeli cincin dunia sedang dan waktu berburu selama 1 tahun. Tentu saja, manajemen mengatur 2 pemandu lagi untuknya. Lo Feng, saat ini kamu berada di level penguasa domain. Pelatihan adalah yang terpenting di level ini. Kaisar Longju memandang Lo Feng. Dia datang secara pribadi untuk mengantarkannya pergi karena tahu waktu perburuan harta karunnya sudah berakhir. Dia tidak menyangka Lo Feng akan melanjutkan perburuan harta karunnya. Perburuan harta karun di gunung sampah hanya untuk bersenang-senang. Jangan buang waktu terlalu banyak di sini. Aku mengerti. Lo Feng tersenyum dan mengangguk. Jika kamu mendapatkan harta karun yang sangat besar, kamu harus memberitahuku. Barang berharga apapun yang kamu dapatkan, aku dapat membantumu menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, kata Kaisar Longju. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu, dan Lo Feng akhirnya memutuskan sudah waktunya meninggalkan wilayah binatang Wulong dan kembali ke bumi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Longju, Lo Feng dan Dilan duduk di kapal planet Yunmo dan meninggalkan wilayah bintang Wulong menuju negara alam semesta Ganwu. Kaisar Yanzhu sedang berbaring di singgasana menatap layar informasi. Terdengar suara langkah kaki. Seorang lelaki berjubah ungu segera masuk dan membungkuk hormat. Lo Feng telah meninggalkan wilayah bintang Wulong, katanya. Kaisar Yanzhu tersenyum. Si berandal ini akhirnya pergi. Aku masih berpikir dia akan tinggal di gunung sampah ini selamanya. Sulit untuk menyalahkannya. Yanzhu menatap layar. Informasi di layar segera berganti menjadi informasi rinci tentang bumi. Anak kecil, kita mungkin akan segera bertemu. Lo Feng berbaring di ranjang kabinnya, menatap dekorasi di atas. Dia memikirkan penghasilannya dari gunung sampah. 2 tahun, total 232 pecahan hitam dan 12 pecahan perak, serta 1 pecahan lainnya. Digabungkan bersama, maka terbentuklah 2 armor prajurit hitam lengkap, 3 fragmen hitam ekstra, 12 fragmen perak, dan 1 pecahan lainnya. Baju sirah prajurit ini memberi seseorang kekuatan seperti Undying. Itu adalah barang yang sangat surgawi. Dari segi harga, bahkan puluhan juta elemen campuran tidak akan mampu membelinya. Sayang sekali, baju sirah misterius ini, sebagian besar manusia tidak dapat menggunakannya, atau bahkan menemukan kemampuan anehnya. Jelas itu adalah baju sirah pertempuran untuk ras lain. Setelah beberapa saat, aku harus menuju ke kota kekacauan primal untuk berlatih. Di sana aku bisa melihat hukum-hukum alam semesta secara kasat mata. Sesekali, aku akan mempelajari tablet 9 alam semesta. Perkembanganku akan sangat mengejutkan. Lo Feng berpikir, aku mungkin akan menghabiskan beberapa ratus tahun di sana untuk memahami sepenuhnya 108 keajaiban luar angkasa. Selama lebih dari 180 tahun di ngarai Dewa Binatang, Lo Feng telah memahami 19 dari 72 keajaiban paling mendalam. Lo Feng memperkirakan akan memakan waktu sekitar 700 tahun baginya untuk sepenuhnya memahami 72 keajaiban tersebut. Efisiensi ini sudah jauh lebih tinggi daripada Lian Luo yang menghabiskan 3000 tahun di kota kekacauan primal.
Jika dia ada di sana, itu akan lebih cepat. Yang terpenting adalah Lo Feng memiliki patung dewa binatang dan lain-lain. Oleh karena itu, manfaat kota kekacauan primal tidak sepenting bagi orang lain. Volume ketiga coretan ruang waktu hampir selesai. Aku harus membeli yang keempat. Namun aku membutuhkan 1 juta poin. Di mana aku bisa mendapatkannya? Lo Feng memeras otaknya. Membeli teknik pengendalian jiwa telah menghabiskan sejumlah besar poinnya. Saat ini, dia bahkan tidak punya cukup uang untuk membeli buku coretan ruang waktu volume keempat. Seiring berjalannya waktu, ia telah menghabiskan lebih dari 8 bulan melakukan perjalanan di luar angkasa. Duduk di tempat peristirahatannya, Lo Feng segera terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Lo Feng menyimpitkan matanya. Ada surat berisikan misi tingkat penguasa domain dengan poin tertinggi. Lo Feng menahan napas. Dia sudah lama mendengar legenda misi dengan poin tertinggi. Anggota inti di level penguasa domain terkadang mendapatkan misi dari perusahaan alam semesta virtual, dan misi-misi ini memiliki jumlah poin yang berbeda. Di antaranya ada satu yang konon merupakan yang tertinggi. Seluruh misi dibagi menjadi 4 tingkat. Tingkat pertama, poin tertinggi diberikan 100.000 poin, diberikan sesuai tingkat penyelesaiannya. Jika tingkat penyelesaian 70%, poin yang diberikan adalah 70.000. Tingkat 2, poin tertinggi diberikan 200.000. Tingkat ketiga, poin tertinggi diberikan 300.000. Tingkat keempat, poin tertinggi diberikan 400.000. Hadiah tambahan jika keempat level berhasil diselesaikan. Berdasarkan performa keempat level secara umum, perusahaan akan memberikan hadiah tambahan yang terendah 0 poin dan tertinggi 1 juta poin. Karena itu, seluruh misi termasuk hadiah poin tambahan memiliki total 2 juta poin yang akan diberikan. Peringatan, setiap level ditentukan oleh tingkat penyelesaiannya. Penyelesaian minimum yang dibutuhkan untuk level pertama adalah 80%. Baru setelah itu, seseorang dapat melanjutkan ke level kedua. Lo Feng melihat email itu dan benar-benar terkejut. Itu tidak masuk akal, karena bahkan misi level mustahil yang paling berbahaya di level universe hanya memberikan 1 juta poin. Dan misi titik tertinggi ini sangat aneh. Seseorang harus terus-menerus menyelesaikan setiap level untuk mengaktifkan level berikutnya. Rincian misinya adalah ada sebuah organisasi pedagang budak di wilayah bintang Cuilang di negara Ganwu bernama Flame Wind. Organisasi Flame Wind memiliki total 18 anggota di jajaran atasnya. Selain perdagangan budak yang normal, mereka juga memiliki banyak transaksi bisnis rahasia gelap yang melanggar aturan hukum negara Ganwu. Karena itu, Lo Feng, kamu harus berurusan langsung dengan mereka semua. Juga, hukuman yang tepat pada semua 18 pejabat eselon atas itu. Ada beberapa pilihan hukuman. Yang pertama kematian, yang kedua penjara selama 100 tahun, yang ketiga penjara selama 10.000 tahun, keempat penjara selama 1 juta tahun. Mengenai bagaimana kamu menghukum mereka, sepenuhnya tergantung pada keputusanmu. Lo Feng duduk di depan laptopnya dan mengerutkan kening saat dia melihat permintaan level 1, merasakan betapa merepotkannya hal itu. Misi ini benar-benar berbeda dari misi sebelumnya. Babata, ada apa dengan misi ini? Lo Feng mengerutkan kening. Suara Babata yang tajam bergema. Asalkan kamu menyingkronkan dan menyiarkan semua tindakanmu, melakukan semuanya sendiri, menangkap 18 eksekutif dan menuntut hukuman mereka, apapun hukumannya dan seberapa beratnya, semuanya terserah padamu. Dan proses misi ini, entah itu pembantaian massal atau melindungi orang-orang tak berdosa dari bahaya, tidak ada persyaratan sama sekali. Asalkan kamu menyelesaikan misimu, perusahaan akan memberimu penilaian penyelesaian. Lo Feng mengangguk. Tidak ada sistem penilaian yang tepat. Perdagangan budak dan bisnis gelap lainnya. Organisasi Flame Wind ini benar-benar punya nyali untuk menangani masalah seperti itu. Lo Feng membolak-balik informasi itu dan menggelengkan kepalanya. Oke guys, sampai sini dulu. Mohon maaf ya, di tempat Mimin tuh hujannya aduh kayak badai teman-teman. Mau apa nih, rekaman itu kalah suaranya sama hujan. Jadi ketika
turun hujan, Mimin gak akan bisa nge-record ya, nunggu hujan reda, dan itu lama. Jadi mengapa uploadnya itu mundur? Gara-gara ini semua ya, nggak bisa diprediksi alamnya teman-teman. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.